Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu dalam 30 hari ke depan? Simak video ini agar kamu bisa mengantisipasinya. Tidak masalah kapan kamu menontonnya, energinya tidak terbatas oleh waktu. Di sini saya mengajak kita semua untuk bertanggung jawab atas aksi dan reaksi yang kita lakukan saat berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, responsibility and accountability. Dan karena ini merupakan bacaan umum untuk energi kolektif, maka bisa jadi yang saya baca adalah situasi orang lain yang dekat dengan kamu. Di mana itu berarti energinya terbalik atau vice versa. With that being said, let's get started. Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Dua kartu pertama yang kamu dapat adalah The Hermit ditemani oleh The Lovers. Yang saya rasakan dalam 30 hari ke depan nih, energi kamu, rasanya seperti kesepian atau sendirian. Jadi, energi The Hermit jauh lebih kuat yang saya rasakan dibandingkan dengan energi The Lovers. Jadi bisa jadi kamu mungkin baru aja kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang penting di dalam hidup kamu. Sehingga sekarang kamu sendirian, kamu kesepian, gak ada lagi teman untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk melepaskan keluh kesah, gundah gulana, gak ada lagi pundak untuk kamu bersandar. Pokoknya kamu merasa sepi sendirilah. Dan ya tentunya patah hati ya, sakit hati gitu loh. Cuma baiknya di sini, bagusnya di sini yang saya rasakan, The Hermit ini adalah kamu pun mulai melakukan refleksi diri. Jadi artinya dengan rasa kehilangan ini kamu berusaha melihat ke dalam diri kamu. Kamu tidak menyalahkan orang tersebut, kamu tidak kesal dengan orang tersebut, kamu lebih melihat ke dalam diri, bertanya pada diri sendiri, gue udah melakukan yang terbaik belum ya buat orang tersebut, atau buat hubungan tersebut, atau buat situasi tersebut, sesuatu tersebut, apapun yang kamu kehilangan itu, bisa berupa orang, bisa berupa situasi kan. Jadi kamu refleksi dengan mempertanyakan hal-hal yang sudah kamu lakukan atau hal-hal yang tidak kamu lakukan. Apakah itu tepat? Bagaimana caranya supaya gue bisa memperbaiki diri, supaya kedepannya gue nggak merasakan kehilangan seperti ini lagi. Jadi dengan The Hermit yang saya rasakan, kamu 30 hari ini tuh memang akan merasa sepi dan sendiri, tapi kamu belajar. Kamu mempelajari diri kamu sendiri. Aksi dan reaksi kamu selama ini terhadap orang tersebut atau terhadap situasi tersebut, kamu telaah. Jadi kamu analisa banget gitu. Yang saya rasakan semangat kamu untuk belajar, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu cukup kuat dengan adanya The Hermit ini. Dan dua kartu selanjutnya yang kamu dapatkan tuh Six of Pentacles dan The Empress. Jadi di sini yang saya rasakan, terutama dengan The Empress, kayak ini adalah 30 hari ini adalah jalan atau langkah atau cara untuk kamu mencapai posisi The Empress ini. Jadi seseorang yang mungkin misalnya memang sendirian tapi nggak kekurangan apa-apa. Seseorang yang meskipun nggak berpasangan misalnya, single, tapi tetap aja dia merasa berkelebihan kok, dia tetap bisa berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan Six of Pentacles nih, kayak apa ya, semakin hati kita sakit, semakin hati kita rusak, semakin hati kita terbuka kan. Dan dengan keterbukaan hati itulah akhirnya kita jadi bisa lebih berbagi. Karena kita sadar bahwa kalau gue mau berbagi, gue harus bijak. Gue gak boleh berlebihan dalam berbagi, tapi juga gak boleh berlebihan dalam menyimpan energi. Jadi gak pelit, tapi juga gak terlalu royal. Jadi benar-benar balance. Angka 6, Six of Pentacles ini kan adalah angka 6 tuh angka balance, angka keseimbangan gitu. Jadi dengan dua kartu di bawah sini, ini kayak dari The Hermit, kamu akhirnya
kayak dipaksa atau dituntun, dibimbing oleh Tuhan, oleh semesta alam dengan kehilangan ini untuk mencapai posisi di Empress, untuk bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu dengan lebih seimbang. Jadi entah di masa lalu kamunya kurang berbagi atau kamunya terlalu berlebihan dalam berbagi, itu akan diseimbangkan. Jadi nggak lagi apa sih, scale-nya tuh, timbangannya tuh nggak lagi jomplang gitu loh antara kamu dengan orang lain atau antara kamu dengan situasi di luar diri kamu. Jadi kayak 30 hari ini pokoknya yang saya rasakan seperti perjalanan kamu menuju di Empress. Tapi ya tentunya kamu harus melewati kehilangan ini dulu, kamu harus melewati kesepian dan kesendirian dulu. Karena dengan hal-hal seperti itulah akhirnya kita menjadi reflektif kan, menjadi melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa sih salah gue sebelumnya? Di mana sih kekurangan gue? Apa yang bisa gue tingkatkan? Apa yang bisa gue perbaiki? Akhirnya kamu akan mencapai di Empress ini. So, kartu selanjutnya yang kamu dapat adalah The Fool dan Ten of Cups. Jadi di sini begitu kamu udah merasa segar kembali dengan dua energi di bawah ini, Six of Pentacles dan The Empress, dengan The Fool kamu akan punya energi baru kan untuk memulai sesuatu yang baru, yang lebih sehat tentunya, karena ada Ten of Cups di sini di sebelahnya. Terlepas apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya dengan The Fool ini, perjalanan apa yang ingin kamu lalui selanjutnya, apakah kembali mengejar orang ini atau situasi ini, berusaha untuk mendapatkan orang ini atau situasi ini, tetap aja kamu membawa energi yang baru. Kamu nggak lagi tidak seimbang, kamu udah menjadi seorang yang seimbang. Jadi kamu The Fool, kamu memulai sesuatu yang baru, tapi kamu the wise fool, the fool yang bijak gitu loh. Nggak lagi seradak seruduk, nggak lagi pelit, nggak lagi terlalu berlebihan, bener-bener seimbang energinya. Jadi kalaupun kamu ingin mengejar lagi orang ini atau kamu ingin membuka hati lagi untuk orang ini, hasilnya tentu akan beda dengan yang sebelumnya. Hasilnya mungkin kamu mendapatkan Ten of Cups ini karena ada energi ini kan di sebelahnya. Tapi walaupun misalnya kamu akhirnya memutuskan, ya udahlah, yang udah masa lalu ya udah masa lalu. Gue sekarang mau konsen ke diri gue sendiri, atau gue mau konsen ke hubungan yang baru, ketemu orang yang baru, tetap aja kamu membawa energi yang baru karena dari The Empress kamu memasuki perjalanan yang jauh lebih kuat kan. Secara kepribadian kamu jauh lebih stabil dengan kamu mencapai energi di Empress ini yang diawali oleh rasa kesepian dan kesendirian. Jadi kamu nggak mau lagi dong balik ke energi The Hermit. Kamu udah seger sekarang dengan The Fool ini. Kamu menjadi The Fool yang bijak, dan hasil akhirnya ya kebahagiaan dengan Ten of Cups ini. Oke? So, kartu terakhir adalah Your Dreams Need a Practical Plan. Mimpi-mimpi kamu tuh membutuhkan langkah-langkah rencana-rencana praktis. Mimpi kamu tuh membutuhkan langkah-langkah yang nyata, yang bukan yang mengawang-awang gitu loh. Jadi di sini itu tadi balik lagi, langkah apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Kan kamu udah belajar dong dari pengalaman sebelumnya, dan sekarang kamu udah meningkatkan kualitas diri kamu dengan The Empress ini. Tentunya perjalanan baru yang ingin kamu lakukan adalah perjalanan yang kalau bisa nggak sama seperti yang sebelumnya. Dan bagaimana kamu menjalaninya juga tidak akan sama dengan yang sebelumnya, karena kamu udah belajar dari pengalaman, dari pahitnya pengalaman. Hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang yang sebelumnya kamu lakukan atau tidak kamu lakukan, pastinya nggak akan kamu ulangi di sini, di perjalanan yang baru. Asalkan perencanaannya memang matang, atau paling tidak setengah matang lah. Dengan setengah matang pun kita bisa terus memodifikasi rencana-rencana kita. Jadi kalau kita nggak punya rencana sama sekali kan kita tumbling kesana kemari, mau nggak jelas gitu kan langkahnya. Tapi kalau paling tidak kita punya setengah jadi aja rencana kita. Nanti kalau udah setengah perjalanan kita ingin modifikasi rencana tersebut, bisa kan. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, The Fool yang bijak, walaupun
sebutannya the fool, si bodoh kan, the fool itu, tapi bijak, lebih bijaksana gitu loh. Melangkah dengan keyakinan diri, dengan percaya diri. Jadi nggak bisa dibilang nggak akan salah lah langkah yang akan kamu lakukan, nggak akan jeblok lah hasil yang ingin kamu raih. Ingat ada Ten of Cups di sini. Jadi sebenarnya secara keseluruhan energi kamu tuh bagus banget, karena kayak 30 hari ini adalah pelajaran untuk kamu bisa berdiri sendiri dan akhirnya bisa memasuki sesuatu yang baru dengan lebih sadar, nggak lagi tidak seimbang. Oke? So, good luck Aquarius. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo semuanya, ini adalah cerita cinta kalian untuk 30 hari ke depan. Energinya timeless atau tidak terbatas waktu. Mohon diingat bahwa energi bisa terbalik antara kamu dengan pasangan. Kita langsung mulai ya, see you. Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah cerita cinta untuk 30 hari ke depan. Kita lihat ya, 3 kartu pertama di sini adalah energi kamu, ini adalah energi pasangan kamu, atau vice versa ya, atau kebalikannya. So, energi yang di atas ini adalah Death, the World, dan Three of Wands. Yang saya rasakan di sini, kehidupan percintaan kamu mungkin saat ini sedang mandek, sedang berhenti. Kalau kamu berpasangan dengan seseorang tuh kayak mungkin ada jeda lah, pokoknya mungkin kita break dulu ya. Jadi dengan Death di sini, ini kayak ada perubahan besar yang terjadi dalam hubungan kalian yang membuat kamu dengan pasangan tuh kayak sama-sama take a break, mengambil napas dulu deh sendirian. Pokoknya kita istirahat dulu lah dari energi masing-masing. Dan dengan the world di sini, di tengah-tengah ini, yang saya rasakan kamu kayak ada kesadaran bahwa ini hubungan udah nggak bisa diterusin, ini hubungan atau orang ini udah nggak bisa diandalkan atau diharapkan gitu loh. Jadi sepertinya ada keinginan untuk kamu menutup buku, menutup cerita sampai sini saja. Cinta kamu dengan dia, perjalanan kamu dengan dia gitu loh. Jadi dengan 2 kartu major arcana di sini, itu yang saya rasakan. Perubahan ini cukup besar efeknya untuk kalian berdua, terutama untuk kamu, untuk Aquarius. Dan itulah yang membuat kamu jadi berpikir untuk udah deh kita selesaiin aja apa ya. Gue selesaiin aja ya. Jadi selesaikan dalam arti ya udah deh kita putus aja. Jadi ada semacam kesadaran maupun juga penerimaan. Walaupun kartu selanjutnya adalah Three of Wands, di mana ini adalah energi menunggu kan. Jadi kayak kamu sebenarnya nggak apa-apa kalau memang selesai, kalau emang kita nggak berjodoh lagi, kalau emang kita nggak bisa sama-sama lagi, itu nggak apa-apa. Tapi gue tetap mau menunggu loh. Jadi ada kontradiksi kan di sini, di mana kamu nggak sesuai gitu loh dengan keinginan kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Kamu mungkin menganggap gue udah nggak bisa lagi kasih kesempatan, tapi sikap kamu adalah menunggu dia. Mungkin kamu menunggu dia untuk mengejar kamu, atau menunggu dia untuk menghubungi kamu, meminta kamu balik, apapun itu bentuknya. Tetap aja kamu masih berharap gitu loh. Walaupun sadar atau tidak sadar, kamu seperti sudah tahu bahwa hubungan ini tuh udah nggak ada masa depannya lah. Kira-kira tuh seperti itu yang saya rasakan energinya. Jadi memang ada kontradiksi di sini. Karena 2 energi pertama ini dengan major arcana cukup kuat yang saya rasakan. Dimana perubahan tersebut sangat signifikan dan membuat kamu jadi udah deh selesai aja gitu loh. Oke, so sekarang kita lihat ke energi si pasangan. Dia mendapatkan 8 of Wands, Ace of Swords, dan 9 of Swords. Di sini
si pasangan yang saya rasakan tuh dengan Eight of Wands memang dia apa ya, pada saat perubahan tersebut terjadi dia tuh berusaha untuk menahannya, berusaha untuk menghentikannya supaya enggak jangan berubah gitu loh. Jadi bagaimanapun dinamika hubungan kalian berdua sebelumnya, dia ingin tetap seperti itu, dia ingin tidak ada yang berubah lah. Walaupun di sini sudah ada death card kan, sudah ada perubahan, transformasi. Tapi dia dengan Eight of Wands memang sepertinya sebelumnya tuh dia masih terus berusaha. Namun dengan keluarnya Ace of Swords, dia pun sekarang jadi punya kesadaran bahwa iya juga ya, jangan-jangan gue sama Aqua emang gak cocok, atau emang gak bisa disatukan, atau emang udah gak ada kesepahaman lagi. Jadi dengan Ace of Swords nih, seperti kamu juga, the world, dimana dia juga merasa mungkin memang kita jodohnya cuma sampai sini ya, gitu loh. Jadi kalian berdua sama-sama memiliki kesadaran bahwa mungkin sampai sini saja cerita cinta kita, gitu loh. Balik lagi, kartu terakhir dia adalah Nine of Swords, dimana di sini adalah energi penuh kecemasan, penuh dengan mimpi buruk, takut kehilangan, takut kamu tidak balik lagi, takut kalian tidak bisa menyatu lagi. Jadi sama dengan kamu, dia pun juga sepertinya menunggu. Kamunya menunggu dia, dianya menunggu kamu gitu loh. Jadi kalau sama-sama menunggu, gak ada yang bergerak, gimana hubungan kalian bisa lanjut lagi gitu loh. Jadi mandek kan? Ya, makanya tadi di awal saya bilang hubungan kamu sepertinya mandek, nggak bergerak. Karena ya dua-duanya sama-sama menunggu. Dua-duanya mungkin punya gengsi yang besar, sehingga tidak ada yang mau maju duluan. So, energi selanjutnya adalah Eight of Pentacles dan Five of Swords. Dimana di sini yang saya rasakan adalah kalau emang Aqua, ini terlepas dari pasangan kamu ya. Ini kita ngomong kamu aja deh, karena ini reading kamu kan, ini video kamu. Kalau emang kamu merasa orang ini, pasangan kamu nih emang yang tepat untuk kamu, kalian memang cocok, kalian memang energinya matching, bisa dibawa ke masa depan. Terus juga orang ini baik, bertanggung jawab, bisa diandalkan dan lain-lain. Dengan adanya Eight of Pentacles ya kamu harus work it out dong, harus bekerja dong, harus ya dikerjain dong. Kalau emang kamu masih mau sama dia ya jangan cuma menunggu, ya maju dalam arti coba lagi untuk mendapatkan dia, untuk membuat dia percaya lagi sama kamu, membuat dia sayang lagi sama kamu, menunjukkan kepada dia bahwa kamu masih mau sama dia. Itu kalau kamu mau ya, karena di sini ada Eight of Pentacles, di mana ini adalah energi kamu bekerja untuk hubungan tersebut. Dengan Five of Swords di sini ini adalah mind games. Yang tadi saya bilang, kamunya nunggu, dianya juga nunggu. Dua-duanya akhirnya sama-sama nunggu, hubungannya akhirnya jadi mandek, nggak ada yang bergerak kan, nggak ada yang maju. Jadi mind games, permainan di pikiran gitu loh. Kamunya takut ditolak, dianya juga takut ditolak. Kamunya mau maju tapi takut nanti gagal, dianya juga seperti itu. Jadi dengan Five of Swords ini yang harus di handle, harus jangan sampai ini berlebihan gitu loh. Fokus di sini aja. Kalau memang kamu merasa orang ini memang cocok sama kamu, compatible gitu loh, memang matching gitu loh sama kamu, memang bisa dibawa ke masa depan oleh kamu, ya berarti kamu harus berjuang kan. Jangan bermain, jangan melakukan mind games, jangan hanya menunggu. Dia pun juga jangan cemas atau khawatir yang berlebihan. Jadi benar-benar fokus aja ke bagaimana caranya supaya hubungan ini bisa berjalan lagi atau bisa menyatu lagi. Kartu terakhir yang kamu dapat adalah look at the bigger picture. Lihatlah dari gambaran yang lebih besar. Yaitu tadi, kamu cocok nggak sama dia? Karena kecocokan di sini sangat kuat pengaruhnya yang saya rasakan. Kamu sama dia kalau ngobrol enak nggak? Apakah kamu yang banyak ngomong, dia cuma dengerin, atau sebaliknya?
Apakah kamu benar-benar bisa mengungkapkan apa yang kamu inginkan, kamu butuhkan kepada dia dan dia bisa memberikannya kepada kamu? Apakah dia benar bisa dipercaya, bisa diandalkan, benar-benar bisa dibimbing atau membimbing? Jadi look at the bigger picture tuh itu maksudnya. Jadi lihat dari gambaran besarnya. Jangan hanya ke bawah nafsu sesaat. Karena kamu merasa kehilangan, karena kamu merasa sedih, kamu yakin bahwa ini orang, gue harus dapetin ini orang lagi supaya gue nggak sedih lagi. Jangan hanya lihat hari ini, tapi lihat ke depannya. Bener nggak ini orang cocok buat kamu? Memang bener-bener pas gitu loh energinya sama kamu. Karena kita kan nggak bisa hanya memikirkan hari ini, masa depan. Kalau misalnya kamu masih juga bersikap atau masih juga mungkin bertindak tanduk sama seperti sebelumnya, akhirnya kamu akan ketemu lagi dengan dua energi ini yang membuat hubungan kalian jadi mandek lagi gitu loh. Jadi jangan sampai terulang pelajaran-pelajarannya. Ini pelajaran besar loh dengan dua energi major ini. Jadi lihat bigger picture-nya, benar-benar pastikan memang ini yang kamu mau, memang dia yang kamu mau. Kalau enggak ya mendingan udah lepaskan. Dengan Eight of Pentacles ini kamu kerjakan hal lain aja yang memang bisa bermanfaat untuk hidup kamu, untuk masa depan kamu. Oke? So, good luck Aqua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.